saya record dulu. Oke, adakah yang praktek sore hari ini? Nah, jadi bahan-bahannya cukup simpel gitu ya. Buat bahan roti seperti yang udah disampaikan di broadcast, kita perlu yang namanya tepung oat. Ini adalah oatmeal yang udah di blender ya teman-teman, blender halus. Ini tepung oatmeal. Nah, lalu kita pakai tambahan protein dari shake dan juga proteinnya Herbalife. Ini udah dicampur menjadi satu bagian di sini. Takarannya berapa? 1 scoop shake vanilla dan juga 1 scoop PPP ya teman-teman, protein powder. Oke. Nah, lalu kita perlu yang namanya vermifan. Ragi, ini ragi roti ya, vermifan, bukannya ragi tape. Ah, jadi jangan salah. Ini bentar ya. Sambil saya colek yang lainnya dulu. Nanti ada yang mau praktek tapi takut ketinggalan. Bentar ya. Bentar. Oke. Oke. Mbak Ina, kamu jadi praktek kah? Nah, ini ada vermifan. Ya. Terus saya nanti kasih ini kaldu jamur. Ini bukan merek yang Totole ya, teman-teman. Ini dia benar-benar dari jamur ya, terus sudah ada tambahan bawang putih dan juga dia ada tambahan soya atau protein kedelainya ya teman-teman. Terus sudah ada tambahan jahe juga dan juga sudah ada tambahan lada putihnya gitu ya, lada putihnya. Jadi saya nggak tahu di sini di tempatnya teman-teman ada apa enggak, jadi saya pakai ini untuk kaldu jamur ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punyanya Totole gitu ya, kaldu jamur itu juga is oke, nggak masalah, itu bisa teman-teman gunakan. Oke, di sini ada chili flake kalau mau lebih pedas. Ini ada oregano buat wangi. Oke, terus saya pakai di sini ada lada hitam. Kalau nggak punya lada hitam gimana? Nggak apa-apa, pakai lada biasa aja, lada putih. Oke, saya punya bawang bombay, saya punya tomat, saya pakai keju mozzarella. Ini kalau nggak punya keju mozzarella gimana Coach A? Pakai keju leleh juga nggak masalah. Oke. Nah, terus ada bayam. Tuh, sampai belum di apa-apain loh. Saking baru sampai rumahnya. Ada bayam, ada wortel. Ya, aku pakai baby carrot ya, teman-teman. Biar dia rasanya agak sedikit manis. Terus aku pakai paprika, paprikanya yang kuning biar ada sensasi rasa manis-manisnya gitu ya, nggak pedes-pedes amat. Terus pakai tepung maizena. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bentar, saya buka bedah lagi ya, ada yang ketinggalan. Dan jangan lupa kita pakai bawang putih. Oke? Oke? Semuanya? Nah, Oke, nah teman-teman, kita akan praktek buat base rotinya dulu ya. Kalau teman-teman ada yang punya gula putih, silahkan pakai gula putih nanti buat aktifin raginya ya. Cuma saya di sini nggak pakai gula putih ya, saya pakai nanti dari si shake vanilla sama si protein aja untuk sebagai pengaktifnya. Ternyata di rumah saya yang Depok saya lupa nggak punya gula putih. Oke. It's okay, nggak masalah. Itulah ya, kalau di rumah Depok tuh karena saya tinggal sendiri, jadi saya nggak pernah nyetok gula putih, guys. Oke, teman-teman, adakah yang praktek? Kalau ada yang praktek, silakan buka mute-nya. Aduh. Saya, tapi nggak pakai jilbab. Biasa ini yang ala-ala mak-mak di dapur ya. Pakai daster rombeng. Aduh, oke teman-teman. Nah, saya
mau singkirkan beberapa dulu biar mudah yang belum saya pergunakan. Kita akan membuat base rotinya ya teman-teman. Base rotinya itu dari apa? Saya buat dari tepung oatmeal ya teman-teman. Tepung oatmeal. Tepung oatmealnya yang mana? Tepung oatmealnya pakai yang merah ya. Nah, yang merah. Kalau mau yang roll oat juga boleh, tapi akan jadi sedikit lebih kasar ya teman-teman. Nah ini saya share dulu bahan-bahannya kepada teman-teman semua yang ada di Zoom. Nanti teman-teman bisa ini ya, teman-teman nanti bisa copy. Bisa copy. Sebentar. Ya, kepotong. Enggak apa-apa. Udah. Alhamdulillah. Ada nggak ada? Masya Allah. Nah, oke. Jadi bahan yang pertama adalah saya perlu 3 scoop untuk si tepung oatmeal. Ini pakai yang instan. Saya pakai yang instan, mau pakai ini dipadetin ya teman-teman, baru diperesin. 1, 2, dan 3. Saya praktek langsung aja ya, karena ini harus didiamkan dulu. 3. Dan saya pakai 2 scoop shake vanilla dan 1 scoop PPP. Scoopnya yang mana PPP-nya? Pakai yang sendok shake ya teman-teman, pakai yang sendok shake. Berarti ini saya ambil 3 ya. 1, 3. Oke. Bentar. Teman-teman, jadi saya mute dulu. Oke, jadi 3 scoop oatmeal, terus 2 scoop shake rasa vanilla. Kalau nggak punya rasa vanilla, bisa diganti cookies and cream. Kalau nggak punya, beli. Terus saya nggak punya PPP, Coach E, gitu. Gimana? Beli, invest dulu, ya, nabung dulu, gitu ya. Nah, oke, ini di sini udah tercampur. Ini kita campur dan kita berikan vermipan ya teman-teman. Vermipan. Kalau teman-teman ada gula putih, dikasih gula putih 1 sendok makan terlebih dahulu. Oke. Ini vermipan. Terus kalau simpen ragi vermipan ini teman-teman harus rapat banget ya. Kalau nggak habis, ditutup rapat biar dia masih aktif. Oke. Oke, saya pakai seberapa banyak? 1 scoop yang seberangnya si shake. Nih. Oke. Ini saya rapatkan kembali dulu. Kalau nggak pakai gula nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, Umi. Nggak usah pakai Tapi gula. bisa ngembang juga ya? Bisa ngembang juga nanti ya? Bisa kok, bisa. Bisa ngembang dia. Oke, ini diratakan terlebih dahulu. Setelah diratakan, teman-teman tambahkan air. Berapa banyak? Airnya kurang lebih 4 scoop shake. Nah, ini tergantung banget tadi sama kita padetinnya. 1, jadi pelan-pelan dikasihnya. 2, saya kasih 4 dulu ya. 3, 4. Oke. Dan jenis-jenisnya oat juga beda-beda teman-teman. Jadi antara Quaker oat dengan Captain oat dengan oat yang teman-teman beli curah itu juga beda nanti. Nah, ini kan masih kayak gini nih bentukannya. Nah, diratain dulu sampai benar-benar teman-teman tahu dia udah keserap semua airnya. Nah, ini kan masih kurang nih teman-teman. Kalau seperti ini ya, tambahkan lagi airnya.
Tambahkan lagi 2 scoop. 1, 2. Dia biasanya total skupan air sama total skupannya oat sama sama nutrisi kita itu biasanya 1:1. Kalau misalkan totalnya tepungnya dan shake itu 5 misalkan, nah biasanya dia 5 sendok air gitu biasanya. Itu aja acuannya gitu. Tapi kalau teman-teman takut, aduh aku takut nanti kalau kelembekan gimana, nah jangan dikasih air banyak dulu. Nah jadi bentuknya sampai seperti ini. Seperti ini ya. Nih, dia nggak terlalu encer, dia nggak terlalu kental. Ini pas. Oke. Oke, nah sampai di sini. Kalau teman-teman punya minyak goreng, kasih 1 sendok minyak goreng. Bentar ya, saya lihat di dapur saya dulu. Oke, dan alhamdulillah saya nggak punya minyak goreng, tapi saya punya olive oil. Ini olive oil yang extra light testing ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya olive oil gimana? Pakai minyak goreng. Ini extra virgin sebentar. Nah, benolnya extra virgin ya. Jadi tadi 3 yang baru datang 3 scoop tepung oat, 2 scoop shake vanilla, 1 scoop PPP ya, ditambah ragi dan ditambah ini 1 sendok makan olive oil karena saya tidak punya minyak goreng di rumah Depok ternyata. Nggak punya gula putih, nggak punya minyak goreng, luar biasa. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh buka mikrofonnya ya, atau biar nggak ricuh itu nggak berisik gitu, biar nggak berisik. Ditanyanya nanti di akhir aja. Oke, nah ini adonan base rotinya udah jadi. Ini adonan base rotinya udah jadi. Ini kita akan diamkan selama 15 menit. Oke. Ini dibulat-bulatkan ya, teman-teman. Dibulat-bulatkan dulu. Oke, ini harus kita bulat-bulatkan. Dan jangan dikasih garam dulu ya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman kasih garam, raginya itu nggak aktif dengan sempurna gitu. Jadi dia akan agak nggak ngembang bagus gitu. Kalau udah ditambahin garam, dia akan menekan si raginya untuk bisa berkembang. Oke, ini mau diulenin sedikit boleh. Nah, buat terus udah gitu, kalau teman-teman yang coach aku pingin agak lebih kayak apa ya, kayak roti. Nah, tipsnya adalah ditambah dengan tepung maizena ya. Tepung maizena. Biar kenapa? Nah, tepung maizena ini kan dia tepung jagung ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan. Ini saya pakai 2 sendok. 2 sendok. Nah, ini juga aman. Nah, ini teman-teman bisa ulenin. Nah, ini baru nih. Ulenin ya. Ntar sampai adonannya kalis. Nah, ini bagus banget nih jadinya adonannya kita.
Oh, pastikan teman-teman sudah mencuci tangan ya. Saya pakai si antibakterial tisu basah yang buat makanan. Jadi hati-hati ya, tisu basah juga ada yang nggak bisa untuk makanan. Jadi ntar habis teman-teman pakai tisu basah, teman-teman megang makanan. Terkeracunan. Canda. Terkeracunan, guys. Oke, nah ini udah kayak base-nya roti banget nih. Oke. Umi Astri bisa hatam lah ya. Nah. Oke, jadi seperti ini teman-teman adonannya. Udah nggak lengket ya. Nah, tuh. Masih lengket-lengket. Kalau masih lengket-lengket harus dibanting, banting. Gitu. Tadi ditambahin tepung maizena 2 sendok kayak Umi. Kalau masih lengket-lengket dibanting. Karena kenapa? Karena kalau tepung oatmeal itu triknya adalah dibanting, teman-teman semua. Dibanting. Oke. Ini adonan saya sudah jadi. Saya bulat-bulatin begini. Lalu kita akan istirahatkan selama 15 menit. Oke. Ini kalau mau lebih cantik, dikasih sedikit olive oil atau minyak pinggirannya dan kita istirahatkan. Oke, kita rest. Kita tutup pakai kain. Ini saya punya si kain, tutup pakai kain. Kainnya harus basah, Coach Ai? Enggak harus basah karena tadi kita nggak ngaktifin raginya dulu ya teman-teman. Jadi cukup pakai kain biasa aja juga boleh. Atau kalau teman-teman punya wrap, boleh pakai wrap. Oke, ini tepung oat saya bisa singkirkan. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan bikin yang namanya untuk saus si toppingnya ya teman-teman. Si toppingnya di sini saya tidak gunakan saus tambahan, saya tidak gunakan saus bungkusan. Kenapa? Karena kalau gunakan saus bungkusan dan saus tambahan gulanya banyak, garamnya juga tinggi sekali. Karena kalau kita lagi program ya teman-teman, kita harus sedikit garam biar air di dalam tubuh kita tidak diikat oleh si garamnya gitu ya. Nah, jadi itu tipsnya. Oke, saya punya ayam, filet ayam. Nah, filet ayam ini tadi saya beli 260 gram. Teman-teman bisa pakai 100 gram saja ya. Teman-teman bisa pakai 100 gram aja. Atau kalau mau lebih banyak juga boleh ya. Oke. Ini saya punya filet ayam. Oke. Tahapnya adalah si filet ayam ini kita harus cincang. Nah, kenapa sih Coach Ai nggak beli yang giling aja? Kalau kita beli yang giling, teman-teman, bentar, oke? Kalau kita beli yang giling, dia terlalu lembut gitu. Kalau terlalu lembut, nanti yang ada nggak enak pas dibuat jadi tambahan sausnya itu ditambahin sama saus tomat yang nanti kita buat ya, dia terlalu halus. Kalau terlalu halus itu nggak enak, kayak nggak makan ayam ya. Oke, ini teman-teman potong kecil-kecil gitu ya, dicincang kecil-kecil aja sesukanya. Kalau saya biasanya cincang gini-gini aja biar kita tahu takaran proteinnya teman-teman. Karena kalau digiling itu 100 gram nanti dia jadi banyak, terus kita makannya sedikit, kita merasanya yang kita udah tabur itu kok banyak ya gitu. Padahal masih sedikit. Kalau dicincang gini kan udah masih gede-gede gitu. Oke, kita cincang-cincang dulu. Oke, kita cincang-cincang. Nah, ini kurang lebih setengahnya ya, karena ini tadi 260. Mau ditambahin semua juga oke, nggak masalah. Dan pastikan pilihnya yang dada.
Kenapa yang dada? Karena kalau dada lebih banyak dagingnya ya teman-teman. Kalau paha itu banyak seratnya, banyak lemaknya ya, jadi agak-agak susah gitu. Tapi memang nanti ketika kita tumis nggak pakai minyak gitu ya, dia makan mengeluarkan minyak, tapi minyak dari lemak gitu ya. Nah ini saya tambahin satu lagi deh biar banyak. Oh biar banyak, saya sukanya yang banyak-banyak soalnya. Oke guys. Oke. Nah ini udah dicincang-cincang ya. Oke. Nah ini teman-teman boleh gini-ginikan lagi biar jadi lebih halus boleh. Nah, oke. Set. Ini biar ada muncul-muncul seratnya aja. Gampang banget, ini tuh resep yang gampang banget loh, gampang banget. Jadi buat anak-anak harus bikin sendiri ya, jangan tekan-tekan perusahaan sebelah. Iya, perusahaan sebelah. Oke. Aduh, saya ngelawak aja, maaf ya. Oke, terus teman-teman tadi mana bawang putih saya? Oke. Nah, lalu kita pakai bawang putih ini berguna untuk penyedap rasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tidak pakai penyedap rasa, ya saran dari saya adalah gunakan bawang putih yang banyak di masakannya. Ya, jadi kalau teman-teman KLIA tuh tahu banget tuh di meal plan yang aku bikin ya, pasti bawang putihnya lebih banyak daripada bawang merah. Kenapa? Biar masakannya gurih, terus nggak gampang basi ya, karena bawang merah itu bikin makanan cepat basi teman-teman. Dan kalau kita menumis tidak pakai minyak, ya hanya pakai air, bawang merah itu agak lama untuk matangnya. Jadi kadang suka gregetan gitu nih buat ibu-ibu gitu ya. Ini masih bau bawang gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman jangan terlalu banyak gunakan bawang merah kalau mau masak. Dikeprek dulu, ambil 3 siung, lalu bisa dicincang. Ya, dicincang. Cincang kasar aja. Asal jangan hatinya kita yang kasar. Ini enak banget ya resepnya. Terus bisa dibuat di rumah. Buat anak-anak juga oke. Kenapa dikeprek dulu? Karena kalau dikeprek dulu nanti aroma bawang putihnya itu keluar teman-teman. Jadi digeprek dulu baru. Saya sudah bisa menceritakan dongeng dengan penuh dan saya juga tahu Anda tidak tahu. Punya bawang bombay. Tadi kan ada ya di resep ya bawang bombay ya. Nah, bawang bombay ambil setengah saja. Saya tidak hanya bisa menceritakan dongeng menyanyikan lagu-lagu, dan saya juga tahu banyak pengetahuan Anda. Bocor. Oke, sebentar. Ambil setengah bawang bombaynya. Setelah itu dicincang juga ya, dicincang juga. Bentar. Nah, bawang bombaynya bersihkan lalu dicincang kasar. Oke. Dicincang kasar-kasar ya. Kasar bukan coach A-nya yang kasar-kasar. Oke. Kita potong-potong aja. Maaf ya, hari ini persiapannya tak nampak cantik, tapi semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Oke, nah ini sudah. Oke, pedas bawang. Nah setelah itu
Ini udah jadi ya. Oke, ayam kita singkirkan. Dan saya akan siapkan kompor. Oke, saya akan siapkan kompor. Kita jadi kayak mau nangis. Jadi kalau motong bawang merah atau motong daun bawang, kalau pisaunya nggak tajam, kita pasti nangis, teman-teman. Oke, saya akan ambil kompor saya. Strut. Oke. Nah, kita akan tumis. Oke, mejanya imut ya, saya imut-imutnya. Oke. Saya taruh dulu di belahan mintah bagian mana. Oke. Kita siap untuk menumis. Ini saya tidak pakai minyak ya, teman-teman. Saya tidak pakai minyak untuk menumisnya. Mau nangis. Oke. Nangis beneran. Mau baik. Oke, saya nyalakan kompor. Oke. Nah, saya tidak menumis pakai minyak dan saya tidak tambahkan air. Kenapa? Karena nanti saat si ayam ini masuk ke dalam ya, teman-teman. Nah, ini dia akan mengeluarkan air juga gitu ya. Nah, cuma sebelum kita mau menumis, kita mau di sini nanti teman-teman siapkan tomat ya. Siapkan tomat. Tomatnya ini nanti kita akan bakar dulu si tomatnya buat kita bikin pasta. Tipsnya adalah potong atasnya jadi 4 gini. Oke. Saya mau bikin yang agak banyak si tomatnya. Jadi saya masukin 5. Nah, ini dibakar di teflon, atau kalau teman-teman punya oven, nah dibakar aja di oven. Masukkan oven. Kenapa sih Mbak Eri mesti dibakar di oven? Karena tomat yang sudah di-bake atau dibakar itu akan mengeluarkan wanginya yang luar biasa. Enak banget, teman-teman. Saya nggak bohong. Ya, jadi ini kita akan diamkan proses pembakaran. Nah, nanti ini akan kita blender ya. Kita blender. Nah, ini teman-teman bakar. Teman-teman garang. Ya, sampai dia layu. Oke. Wanginya tomat bakar itu enak banget, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman. Sudah jago semuanya? Ya. Sudah jago semuanya. Oke. Saya akan sambil nunggu ini dibakar. Oh, kan? Ya teman-teman. Kalau pengen cepat, kalau ada yang punya air fryer, masukin aja ke air fryer gitu ya. Langsung di setel. 5 menit 150 derajat suhunya. Udah deh, tinggal gitu ya. Enak banget. Pokoknya sekarang tuh beruntung banget ya, karena zaman instan ya. Mau menggoreng ada air fryer gitu ya. Kalau digunakan sesekali masih oke lah. Nggak masalah ya, teman-teman. Asal jangan terlalu sering ya. Itu. Oke. Nah, ini saya siapkan untuk paprikanya sama bayam. Sambil nunggu, kita akan
ambil paprikanya ini, kalau saya gunakan hanya 1 ruas aja, teman-teman. Oke, jangan ambil bijinya, ya. Terus kita akan ambil daunnya, bayam, hanya daunnya aja, jangan pakai batangnya, ya. Jadi hanya gini nih, daun-daunnya aja, daun-daunnya aja. Kamu jangan masuk itu dong, guys. Jadi daun-daunnya aja. Seberapa banyak, sesukanya, secukupnya, ya. Mau 1 ikat juga nggak apa-apa. Oke, ambil yang atas-atasnya aja. Oke, 1 ikat nggak apa-apa. Saya ngambil sampel aja ya teman-teman untuk praktekkan ke teman-teman semua ya. Ambil beberapa aja. Kalau mau banyak juga nggak masalah. Biar kita cepat. Oke. Ada bayam, ada paprika ya. Nah, udah. Oke, ada tomat. Nah, setelah tomatnya ini sudah sedikit matang ya teman-teman, tomatnya ini sedikit matang, nanti kita akan kulitin ya si tomatnya. Setelah kita akan kulitin, kita akan blender nanti. Blender jadi pasta tomat gitu ya. Jadi pasta tomat. Jadi kalau teman-teman mau bikin pasta tomat sendiri, caranya gini, dibakar ya. Nah, terus kita akan blender. Oke. Nah, tomatnya ini sudah agak layu, sudah keluar harumnya, oke. Saya angkat. Ya. Nah, setelah ini nanti ini kita akan blender. Oke, kita kan tadi tumis dulu si bawang putih dan bawang bombay. Oke, tumis bawang putih, bawang bombay. Oke. Nah, ini kan agak sedikit kering-kering gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Kering-kering gitu, kering-kering kok, gitu nggak apa-apa. Nggak masalah, nanti dia akan kena air dari si ayam. Jadi jangan khawatir. Oke. Nah, setelah bawang putih dan bawang bombaynya agak sedikit mengering, udah keluar wanginya, ini wangi banget. Wangi banget, beneran, saya nggak bohong. Oke, kecilkan apinya. Nah, ini triknya ya teman-teman, biar kaldu ayamnya keluar dengan sempurna. Ya, biar kaldu ayamnya keluar dengan sempurna. Setelah itu, ini sudah harum, sudah keluar wangi bawang putihnya, wangi bawang bombaynya sudah agak sedikit layu, masukkan si ayam. Jangan lupa kecilkan apinya, biar kaldu daripada si ayam keluar dengan sempurna. Oke, nah ini. Oke, jangan takut kalau ini jadi agak sedikit mengering, nggak masalah. Oke. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya ya? Semua oke ya? Nih, kita tunggu si ayamnya akan mengeluarkan kaldu-kaldunya. Nah, ini tadi, tomat yang tadi, kita akan kuliti ya teman-teman. Kita akan kuliti. Oke. Dan kita siap untuk blender. Kalau teman-teman punya blender yang besar, silakan di blender yang besar. Blender besar saya tidak ada di sini, jadi pakai blender kecil aja. Oke. Nih.
Tomatnya 5 buah. Nah, ini. Oke. Oh, kamu jangan loncat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang praktek? Nanti dipraktekkan ya. Kalau teman-teman udah praktekkan, boleh tag ke saya. Siap. Dari Siap, Kak Sini. Siap, siap. Baru datang Kak Sini, baru datang. Wah, Bunda. Waduh. Sudah siap semua bahannya, nanti menyusul habis maghrib saya masak sendiri. Oh, luar biasa. Nanti saya baru selesai training tadi. Luar biasa, guys. Training. Mbak, tomatnya tuh sama bijinya ya, Mbak? Ya, Uni, tomatnya sama bijinya. Oh, bukan kulit ininya aja, dagingnya aja. Bukan dagingnya aja sama bijinya. Juga biar ada sayuran masuknya ya. Oke, ini kupas. Tuh ambil. Ini juga ambil 3. Kita mengejar maghrib. Indonesia bagian timur agak cepat kan maghribnya 5:30 ya. Di Jombang jam berapa? Jam 5:30 lebih 10, lebih 5. 5:30 lebih 5. Oke. Ini dulu Bu Dani pernah praktekin deh kayaknya. Tapi dulu kita pakai tepung mokaf ya, yang ada kayak aci adonannya. Iya, tepung mokaf dulu. Adonannya jadi kayak aci. Ini bahan sudah siap semua kok, Coach. Nanti tinggal menyusul jenengan saja. Asik, luar biasa. Semangat 45 masuk dapur sekarang. Bu Dani sudah turun berapa kilo? Saya ikut ini turunnya 2,7 kilo. Wow, 6 hari 2,7 kilo. 2,7 kilo. Ikut berarti ikut 3 kali. 3 kali. Mana rasanya ikut pre-marathon Bunda? Enak banget sih. Cuman yang ketiga, yang sekarang ini ketiga ini agak stuck aja, Coach. Nggak tahu kenapa ya. Nggak bisa olahraga sama sekali soalnya. Ya, karena kita perlu yang namanya menstabilkan 20% nutrisi dan juga 80% nutrisi dan juga 20% olahraga gitu ya. Jadi harus seimbang. Olahraganya cuma begini aja. Tangan begini aja. Kurang gerak kok Cai. Nah, jadi harus banyak bergerak Bunda. Nah, teman-teman ini lihat ya. Ini yang tadi kerak-kerak menempel ya di kita punya wajan itu dia pasti akan keangkat. Kenapa? Karena si ayam mengeluarkan juicy-nya, mengeluarkan si minyak-minyaknya dari si ayam. Jangan khawatir, oke? Saya blender si tomat. Ya, nggak sholat dulu ya. Ya. Jadi ayo teman-teman, kalau yang belum punya blender portable dari Herbalife, segera hubungi coach Anda masing-masing. Ya, masih banyak banget promo-promonya. Ini keren banget kalau bisa dibawa kemana-mana, guys. Yes. Nah, ini udah agak sedikit halus, tapi saya mau sekali lagi biar halus banget ya. Enggak sama sekali. Oke, si paprikanya juga sama dipotong kotak-kotak ya teman-teman. Mau kotak-kotak boleh, mau panjang-panjang boleh sesuai selera. Kalau saya biar gampang aja lah, saya potong kotak-kotak aja. Oke, sudah selesai.
Saya masukkan paprikanya, lalu si bayamnya, ya. Teman-teman boleh sedikit dicacah-cacah atau nggak dicacah-cacah juga boleh. Pokoknya di sini masaknya bebas sesuai dengan ini ya teman-teman semua. Iya, sesuai dengan kreasinya teman-teman semua. Oke, Kalau diganti sawi boleh ya, Coach Chef? kasih apa? Diganti sawi hijau boleh kah? Boleh, dikasih gas sawi hijau boleh. Tapi Kan jangan saya nggak makan bayam gitu loh. jangan sama batangnya ya Bunda. Oke, siap. Ambil daunnya saja. Nah, ini dimasukkan si tomatnya. Nah, teman-teman kalau udah masukkan tomat, teman-teman bisa besarkan sedikit lagi apinya ya. Oke. Nah, ini udah tercampur rata. Oke. Saya singkirkan. Saya kasih lada hitam. Secukupnya. Kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Terus saya berikan sejumput garam. Sedikit aja. Oke. Dan teman-teman bisa tambahkan yang tadi nih, kaldu jamur ini sudah ada bawang putih bubuknya, sudah ada ini. Kalau teman-teman nggak punya kaldu jamur biasa aja yang totole juga boleh. Ini kasih sedikit aja. Seujung sendok makan atau biasanya setengah sendok teh. Oke. Ya, beda. Ini bukan si totole. Oke, ini kita aduk. Rasain, maksudnya rasakan ya kalau teman-teman kurang garam, teman-teman kurang lada gitu ya. Ini sesuai sama selera aja. Oke. Tunggu hingga dia agak sedikit mengering ya teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Aman ya? Aman. Sip. Mantap. Ini saya kedepankan. Mantap. Mantap ya Bun. Mantap. Coach Rika mana nggak ada suaranya ya? Coach Rika lagi ini. Coach Rika lagi bersemedi. Itu nggak dikasih air. Kenapa? Nggak dikasih air. Udah Ya. di tomat ya. Iya, nggak dikasih air. Nanti dari tomat dia akan berair, dari air dia akan berair. Jadi jangan ditambahin air, ya teman-teman. Ya, Biar sip. airnya tuh dari si tomat dan juga dari si ayam. Oke. Jadi saya akan buat 2 batch atau 2 bentuk dasaran daripada si pizzanya. Kalau tadi kan kita ambil rotinya ya, dari roti. Nah, sekarang kita bisa bikin sebenarnya kalau teman-teman yang nggak mau makan tepung oat, teman-teman nggak mau yang makan ragi gitu ya. Kan ada ya beberapa orang yang seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan wortel atau bayam ya yang di blender gitu. Itu teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti daripada base rotinya. Jadi kalau nah ini bedanya kalau orang-orang yang vegan karena dia nggak makan telur, jadi nggak usah ditambahkan telur. Tapi kalau teman-teman bukan tipikal diet yang vegan ya, teman-teman bisa tambahkan telur biar agak sedikit mukeh dan juga nanti ditambahkan sedikit mozzarella gitu ya. Tapi kalau misalkan coach aku nggak mau makan telur gitu atau nggak mau makan keju, gimana caranya? Nggak usah dipakai telur gitu ya, nah nggak usah dipakein keju. Jadi nah ini bisa jadi alternatif pizza untuk orang-orang yang vegan, oke? Nah saya akan ambil parutan keju saya dulu ya. Sebentar.
Oke, kita akan membuat dashnya adonan yang kedua, yaitu dari wortel ya teman-teman. Dari wortel. Nah ini teman-teman bisa ganti sama kembang kol, bisa sama brokoli, bisa pakai bayam juga bisa. Jadi tergantung dari teman-teman semua mau pakainya tuh apa. Dan kebetulan sore hari ini saya akan gunakan wortel untuk dashnya yang tadi yang typical vegetarian pizza ya teman-teman. Oke, saya akan ambil wortelnya. Saya pakai yang baby carrot biar apa? Biar agak sedikit manis-manis ya. Ambil berapa banyak? Bisa ambil 2 sampai dengan 3 sukanya teman-teman. Karena saya makan sendiri. Sore hari ini nggak ada yang bantuin, jadi saya ambil 2 aja. Saya ambil 2 aja ya. 2 seukuran ini. Saya bantuin makan, saya ini. Ayo, Bunda, sini ke Depok. Bantuin saya makan. Saya hari ini nggak ada yang bantuin makan, guys. Makan sendiri. Oke, saya akan bersihkan dulu. Dipotong. Dibuang kulitnya, teman-teman. Saya bersihkan dahulu. Semua serba dadakan. Di luar estimasi, aduh, jadi belum siap banget. Gak apa-apa ya, happy-happy aja ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Luar biasa. Nah, ini udah mulai agak mengering ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ditambahin sama apa namanya? Saus tomat, saus sambal juga boleh. Kalau saya enggak. Oke, ini kita parut menggunakan parutan keju. Biar teksturnya lebih halus dan panjang-panjang ada seratnya gitu ya. Oke. Sambil tunggu sausnya matang. Oke, sebentar. Oke, sepertinya. Nah, ini sampai airnya mengering ya, teman-teman. Wah, ini ternyata satu juga banyak. Kalau keluarga besar, buatlah 2 atau 3 ya. Nah, ini kenapa saya tambahkan telur nanti biar dia ngikat, tapi telurnya pun sebenarnya nggak satu bulat ya teman-teman, karena nanti rasanya jadi kayak martabak telur, bukan jadi kayak pizza wortel. Jadi ntar kayak martabak telur rasanya. Jadi pergunakanlah secukupnya. Selesaikan dulu. Saya pakai wortel. Ini bisa sambil cerita-cerita ya teman-teman yang ada di sini yang mau sharing sambil kita nunggu sudah turun berapa kilo ya, silahkan namanya dan juga dari mana asalnya ya teman-teman. Saya tadi melihat ada ibu menyusui Coach Eta yang baru melahirkan loh teman-teman. Wah, selamat.
punya baby baru, luar biasa. Coach Eta tuh usia kandungannya 9 bulan dia masih aktif banget teman-teman. Memang beda ya kalau nutrisi itu bekerja di dalam tubuh kita ya teman-teman. Mana nih Coach Eta? Lagi di jalan kah? Masih nenek ini Dedek. Masih nenek dedek dia. Baiklah. Ada siapa lagi yang ada di sini? Ayo sharing. Cerita turun berapa kilo, ikut slim marathon sudah berapa kali ya? Ada siapa lagi ya? Banyak nih kayaknya nih. Sharing dong. Bu Desi, Mbak Ina, Teh Rois, siapa lagi? Ada di dalam grup. Yang ada di dalam grup, yang ada di dalam. Nah, ini udah mengering ya, teman-teman. Udah mengering, oke. Ini kita bisa matikan. Oke. Wortelnya juga sudah mau ready. Teman-teman jangan lupa lihat rotinya yang tadi ya. Lihat si roti. Si adonan rotinya harusnya udah mengembang. Oke. Ini olahraga tangan. 150 kalori lah. Ini lumayan. Pemarut wortel. Olahraga baru. Tumben Chef Ei nggak bikin rotinya duluan ya? Gampang banget Bun bikin rotinya. Hampir sama kayak bikin bakpao, tapi nggak pakai chia seed, nggak pakai biji selasih. Iya. Caranya sama aja. Base-nya roti itu semuanya sama teman-teman. Ya, base-nya roti itu semuanya sama. Oke, aku pakai segini aja ya. Segini. Oke, nah saya akan pergunakan teflon untuk saya bisa memanggang saya punya pizza ya teman-teman. Ini udah selesai, udah jadi. Oke. Nah ini kalau nggak pakai saus-sausan ya, ini kurang merah memang. Tapi ya nggak masalah kan sebenarnya kan. Tahu langsung dari sini. Suara apa sih? Nah ini adonan saya, dia ngembang, udah ngembang, agak di kompresor ya teman-teman. Bentar. Ada yang diserta caranya. Ini agak ngembang, jadi aku pelepasin dulu ya, dipelepasin dulu. Nah setelah dipelepasin, teman-teman bisa masukkan ke teflonnya, dipipihkan ya, dipipihkan di teflon. Nah ini namanya adalah pizza teflon. Atau kalau yang punya apa namanya rolling pin, di rolling pin boleh ya. Nah, saya juga ada rolling pin, tapi ya udahlah ya. Oke, sesuai sama teflonnya teman-teman semua ya. Ini aku pakai yang ukuran berapa ya? 22 lah. 22 cm lah. Nggak nyampe 18, 20, berapa lah. Pokoknya kecil itu loh. Yang kecil. Yang kecil. Oke. Bentar. Oke. Kita pergunakan sendok aja biar rata. Oke. Ini diratakan. Ya. Saya lebih suka pizza itu agak sedikit tipis. Nah, ketipisannya itu tergantung teman-teman semua ya. Kalau saya lebih suka agak sedikit tipis. Jadi agak kering-kering gitu loh pizzanya. Oke. Oke. Nah, jadi Umi Astri udah sampai mana? Curiga kalau nggak ada suaranya, guys. Ada ini, saya masih nunggui kok, Chef.
kalau nggak sama praktek itu lama kayaknya. Biar Bunda kita nih tumben nggak praktek. Iya, ini baru selesai ada event itu tadi. Jam 4:04 belum selesai. Ntar dia tinggal recook aja katanya. Aku sudah Nah, belanja lengkap tadi. Oke, ini kita punya base roti udah jadi ya. Kalau teman-teman mau tambahin pinggirannya sama keju boleh. Mau tambahin pakai sosis boleh. Kalau buat anak, kalau buat kita janganlah. Saya tadi beli sosis Cukup ayam aja kalau buat kita ya. pakai telur aja ya. Aja. Oke. Ini setelah seperti ini ya teman-teman, agak sedikit dinaikkan di teflonnya, udah. Terus kita nyalakan apinya, lalu agak kecilkan ya, agak kecilkan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman siapkan, kalau saya di sini siapkan si chili flake karena saya mau agak sedikit pedas sama oregano. Lalu sama keju mozzarella. Kalau nggak ada keju mozzarella gimana? Pakai keju leleh boleh. Keju biasa ya. Craft yang quick melt gitu juga boleh. Oke, siap. Atau kalau Saya itu sebetulnya pengen yang molor-molor loh. nah, saya baru mau ngomong. Itu lope-lope suruh belikan nggak mau tuh. Kalau mau yang molor-molor, kalau saya dulu biar ekonomis, keju cheddar, saya Kasih apa? ya. Bocorin dong ke saya. Kalau ketawa sendiri jangan diikutin. Jadi dulu saya tuh susah banget kan nyari keju mozzarella kalau nggak ke apa namanya supermarket yang besar kan. Jadi saya dulu blender air sama keju cheddar sampai halus. Halus itu aku kasih tepung aci, aku panasin. Nanti kan dia kan Itu bang irit banget. nanti kan dia kan Aja. nanti kan dia jadi kayak adonan aci kan. Habis itu didinginin dibentuk kotak. Jadi didinginin sampai dia benar-benar kayak set gitu kan. Nah, habis itu baru dipotong-potong. Nah, jadi dia tuh keju mozzarella molor. Ketahuan ya. Jadi saya dulu saya gitu soalnya kan malas banget kan. Maksudnya kayak kalau sekarang kan di Alfamidi ada ya keju mozzarella gitu bisa kita dapetin gitu kan. Kalau dulu kan belum ada gitu dan harus ke Ada memang. kalau ke supermarket tuh kayak mau beli satu jadinya beli banyak gitu kan, muter-muter masa mau beli satu gitu kan, jadi banyak. Bisa satu keranjang. Apa? Belanjanya bisa satu keranjang. Iya, jadi ya udah aku pakainya triknya gitu keju cheddar. Itu jangan di. Oke, masuk. Triknya masuk. Oke, ditutup dulu sebentar ya teman-teman, ditutup dulu sebentar. Tutupnya kemana tuh? Nggak tahu ini tutupnya kemana nih Bun? Habis kita praktek. Bolong, panas, awas panas. Waduh, Umi banyak ketinggalan. Maaf ya, ya kalau sama Coach itu tangan 1000 kalau kata Bunda Ani. Cepet banget masaknya. Oke, nah ini wortel tadi ya teman-teman. Wortel ini kan nanti saya akan jadi base si apa namanya si pizza yang vegetarian tadi kan. Nah jadi ini ditambahkan dengan lada hitam. Oke. Lalu ditambahkan sejumput garam. Ketawa endorfinnya mulai. Lalu kita tambahkan telur. Mana telur saya? Telur saya di mana? Astagfirullahaladzim.
tambahkan telur. Ini telurnya 1 ya teman-teman. 1 akan saya kocok lepas, tapi saya nggak pakai 1 karena saya nggak mau jadi martabak. Dalam pizza saya. Gara-gara keju molor ya. Nah. Oke, ini dikocok lepas. Masukkan 2 sendok makan aja. 1, 2. Jadi dia cuma sebagai pengikat aja kok, ya, teman-teman. Pengikat. Ini. Nah, terus kalau yang itu tadi ya. Kalau yang bukan vegetarian, kan masih boleh makan keju ya. Nah, tambahkan keju mozzarella-nya. Taruh sedikit aja. Ini adonannya kita. Oke. Nah, ini base-nya. Tapi kalau teman-teman yang vegan, ya kan nggak boleh makan keju, nggak boleh makan telur gitu ya. Ya udah, jadi cukup atau bayam yang tadi sudah diparut ya. Teman-teman keluarkan dulu itunya, apa namanya? Airnya. Jadi diperes dulu sampai airnya itu habis. Nah, nanti baru jadi base buat si pizzanya. Oke. Ini udah jadi. Nah, ini udah mulai agak kering. Kita akan kasih topping yang ayam tadi, teman-teman. Ini ayam, terus bayam, paprika, ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan pasta tomat lagi, boleh. Ini tadi tomatnya saya kurang banyak ya, karena saya cuma pakai 3 tadi tomatnya. Ini saya bagi 2 nanti. Sama yang 1 lagi di sini. Terus kalau misalkan teman-teman yang vegetarian nggak makan ayam gimana? Coach pakai telur aja. Telur juga kan nggak telur vegetarian masih boleh. Jadi pakai telur aja. Juga oke. Oke. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu saya akan tambahkan chili flake. Ini olahraga banget. Nah, saya akan tambahkan sedikit chili flake biar pedas. Tapi nggak pedas-pedas amat juga sih. Hanya buat sensasi saja. Lalu saya berikan sedikit oregano ya teman-teman. Biar wangi. Oke. Nah, ini akan saya tutup dulu buat dia agak sedikit mengeringkan. Nanti kita baru masukin keju mozzarella. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Nah, Coach, mau tanya boleh? Mau tanya boleh, Coach? Boleh, silakan. Saya kalau bikin pasta untuk pizza kan biasanya oreganonya dicampur tuh ke pasta tomat gitu, boleh nggak, Coach? Boleh. Oh iya, oke. Pastanya ya di saus merahnya ya. Di saus Iya. merahnya boleh. Boleh ya, Coach? Boleh. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Dari mana, Pak? Bilang dong. Ya. Dari Banten, grupnya Umi Astri. Oh, ya Allah. Iya. Sudah program berapa lama, Kak? Namanya siapa? Utami. Pak Utami. Iya. Gila, Pak Utami. Baru kok. Baru pakai lagi. Nah, ini udah wangi banget ya. Ini udah wangi banget, kita tambahkan keju mozzarella-nya ya, teman-teman. Keju molornya tadi yang kalau nggak punya ya udahlah ya, keju cheddar aja. Aduh, itu yang bikin molor-molor itu. Nanti beli mozzarella aja Kan katanya gini, Bunda. Oh, tapi jangan kayak Coach Nikmah ya, belinya yang keju Emia, sensasi mozzarella dan cheddar itu nggak bisa molor juga. Molor yang apa sih, Coach Egy? Apa? Yang molor. Yang mozzarella beneran, Bunda. Aku selalu punya yang molor, lor.
Apa Nah, pakai tepung hati aja ya, biar molor. biar ada coach ya maaf ya pemirsa, nggak ada kan ibaratnya kan kata pepatah itu kalau nggak ada akar batang pun jadi kan. Siap. Oke itu. Pohon singkong aja nggak punya akar dari batang jadi deh Betul. singkong. Oke, nah ini oke ini bisa kita tutup ya teman-teman. Kita tutup. Nah, si wortelnya tadi ini, kita masukkan shake vanilla dan juga PPP ya, satu takar. Jadi di sini pakainya 2. Ini saya udah takarin tadi. Oke. Mantap. Tapi kalau balik lagi ya, kalau ke vegetarian jangan pakai PPP ya, teman-teman. Ingat ya. Kalau vegan jangan pakai PPP. Vegetarian juga jangan pakai PPP. Ini enak banget. Kemarin saya nyoba ya. Aduh, yang bayam. Kalau brokoli itu agak sedikit pahit ya. Mungkin karena saya juga kurang suka sama brokoli. Jadi teman-teman bisa pakai kembang kol, bisa pakai kangkung ya teman-teman, bisa bayam, bisa brokoli, bisa kembang kol, bisa. Asal jangan cabai. Kalau cabai pedes ntar. Enak dong. Itu pedes. Oke. Panas. Panas nih, bolong. Sudah jadi pizza kita. Kita lihat ke sini, lihat. Tuh, keren. Nah, ini adalah alternatif untuk pizza anak-anak ya. Ini saya matiin dulu. Ini saya akan pindahkan ke piring. Nah, ini sampingnya tuh kering ya, teman-teman. Karena kan kita memang nggak pakai tepung terigu kan ya, gitu. Jadi keringnya ya, terus juga bernutrisi, ada shake, ada protein gitu di dalamnya gitu ya. Terus tadi memang saya nggak pakai gula kan gitu. Tapi kalau teman-teman pakai gula juga oke, nggak masalah. Enak nggak pakai gula. Nah, kalau punya gula stevia, pakai gula stevia lah boleh. Oke lah tuh, pakai gula stevia. Kalau pakai gula stevia itu dari Jakarta guys. Oke, ini kita akan pindahkan. Gimana saya pindahkan? Saya tadi bawa 2 sendok perasaan ke dalam kamar sini. Kok menghilang? Oke. Kemana? Oke, saya pakai ini aja. Bisa saya pakai. Ini mesti hati-hati ya teman-teman, karena dia nggak kayak jadi misalnya Umi jadi enggak? Curiga. Teman-teman. Wah, luar biasa. Wah, kirim sini dong. Ini wangi banget. Aku nggak bohong. Dari sini, Chef. Baunya. Nah ini ya, misalnya seperti ini teman-teman. Ini lapisan bawahnya nih kering, ya kering. Nah, kalau teman-teman pakai oven, dia lebih enak karena kan ada api atas ya. Jadi lapisan yang atasnya ini juga nanti akan kering. Tapi kalau dia jadi kering, dia kayak nggak kayak roti sebenarnya. Gitu. Jadi saran dari saya adalah tadi apinya kecil aja ya, jangan besar-besar. Nah, jadi ini pizzanya yang pertama udah jadi. Kita akan buat yang kedua. Yang tadi dari si ini nih, wortel ini. Gimana caranya? Susun setipis-tipisnya di teflonnya, ya, teman-teman. Mbak, itu buat apa, Mbak? Ini buat pizza wortel, Umi. Oh, ini beda dengan yang tadi lagi ya? Iya. Oh, cepat amat sih. Oh, gue kelar tadi masih. Oh, ini tadi yang dikasih telur ya? Oh, Ya, oke lah. ini wortel diparut, Umi kasih telur,
Umi kasih sedikit keju mozzarella, dikasih 2 sendok makan telur yang udah dikocok lepas ya Umi. Kasih lada hitam. Terus dikasih. Oh, jadi nggak pakai bawahan tadi yang warna putih tadi ya? Base Ya. adonan ya. Ya. Oh, tadi berarti 2 ya. Satu dulu lah ini cobain ya. Ini baru yang Ya. Jadi gitu kalau aku masak ya. 1 kompor tangan 1000 ya. Oke. Multitasking. Bisa masak 2. Tipiskan ya teman-teman. Tipiskan sampai benar-benar tipis. Dan dia padat ya, harus padat ya teman-teman, padat. Jangan sampai dia ada rongga-rongga. Oke. Terus dikasih shake, dikasih pipi. Oke. Bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Oke. Oh, jadi itu telur, Mbak, mozzarella, shake, pipi gitu ya, Mbak ya? Telur, mozzarella, shake, pipi, terus kasih lada hitam sama garam. Perasa aja. Oke, nih udah rapet semuanya ya teman-teman. Sama, dinyalakan kompornya. Dan kompornya lalu dikecilkan apinya yang paling kecil. Oke. Nah, setelah itu bedanya kalau tadi base rotinya itu kan kita harus masukin, kita panasin dulu gitu ya, baru kita masukin tengahnya ya. Nah, kalau yang ini kita masukkan berbarengan aja teman-teman. Kenapa? Karena tadi dia sayur ya. Sayur itu jangan terlalu lama gitu masaknya. Ini langsung disusun di atasnya. Ya, ayamnya tadi ya. Oke. Nah, ini wangi banget ya ampun. Nah, kenapa saya pakai keju mozzarella? Karena kan keju mozzarella itu kalorinya lebih kecil, bener ya Umi ya? Dibanding sama keju cheddar, teman-teman. Koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi Betul, Coach. Betul banget. ya, jadi harus walaupun lebih itu sedikit ya, lebih mahal sedikit, tapi ya kan makanya nggak banyak-banyak ya teman-teman. Bisa awet lah. Saya aja tadi cuma pakai sejalur tuh. Oke, nih sudah. Setelah itu, oke. Setelah itu ya teman-teman sama seperti tadi, kalau mau lebih pedas, tambahkan ya chili flake atau bubuk paprika boleh. Tambahkan oregano dulu biar wangi. Oke. Tambahkan chili flake. Juga oke. Tambahkan bubuk paprika juga boleh ya teman-teman. Oke. Nah setelah itu kita akan potong si mozzarella-nya. Tadi ini saya beli berapa ya harganya? 43.000. Paling cuma pakai cuma segini. Kita bagi 2 dulu ya teman-teman. Tinggal parut. Ini kan enak banget loh buat anak-anak. Jadi anak-anak yang nggak suka sayur, jadi mulai makan sayur gitu ya teman-teman. Ya kalian aja, kita jadi ibu-ibu yang cerdas, mengakali anak-anak yang nggak suka sayur. Oke. Saya tambahin lagi boleh ya? Boleh lah. Kalau buat Coach Ai nggak ada yang larang. Oke, cukup. Nah, siap. Oke. Setelah selesai. Wow. Oke. Nah, ini udah mulai agak mengering-mengering wortelnya. Ntar kita akan tutup. Ditambahkan hijau-hijau sedikit boleh. Oregano.
Saya suka banget sama wanginya oregano. Dah. Oke, kita akan tutup. Kita akan tunggu. Oke, kita akan tunggu sampai dia selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Jawab sendiri, guys. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Jelas semuanya? Nanti yang ketinggalan bisa tanya bahannya sama pengundangnya ya. Nah ini pizzanya. Saya mau foto dulu. Ya, saya mau foto dulu sama bahannya saya. Ya. Mana dia? Oke, satu lagi. Oke. Teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Udah oke ya? Gampang banget. Kalau lancar. Coach mau tanya dong. Tadi kan yang base rotinya itu dia dipanggangnya kan pelan-pelan ya pakai api kecil ya. Itu perlu dibalik nggak, Coach? Enggak. Atau enggak? Oh ya oke. Iya, Makasih. Nggak balik gitu. Cuman memang harus pastikan apinya kecil ya Kak, karena kalau apinya nggak kecil cepat gosong gitu. Karena kan ini langsung menempel di teflon nih, gitu. Langsung menempel di teflon. Nah ini kan langsung nempel di teflon kan, jadi memang dia agak sedikit cepat panas gitu. Nah ini yang si empahnya wangi banget. Aku nggak mau. Oke, Coach. Mau. Ini wangi banget. Wortel ternyata lebih wangi dibanding bayam. Kemarin saya masak bayam tuh, ya karena mungkin dia tuh ini hijau ya, maksudnya sayuran hijau ya kan, kalau agak sedikit bukan padat gitu kan, terlalu berair kan. Jadi dia kalau saya ngerasanya lebih enak brokoli campur kol gitu. Jadi sama-sama padat gitu. Cuman kalau ini wangi banget. Ini ya jadinya. 4.000 gitu. Oke. Mau saya coba kah? Mau tahu tekstur tengahnya? Oke, ini saya coba belah ya teman-teman. Tim 5.500 dapat tabungan vacation 5.500. Vacation ibadah. Oke. Sumpah, ini nggak bohong. Kalian Really? Ya. yakin. Tabungan orang juga 4 juta loh, lumayan. Nah, jadi ini bentuknya. Teng ya. Bawahnya kering ya teman-teman. Bawahnya kering. Terus rotinya juga jadi base roti. Jadi bentuknya kayak gini. Aku boleh coba ya, nanti kalian praktek sendiri. Boleh. Enak banget. Memang harus pakai base, memang harus pakai vanila Mbak Ei, karena kalau pakai shake yang lain itu mudah gosong emang. Betul. Dari semua shake yang lama, kalau di ini memang pengalaman Umi kalau pakai coklat dia pasti gosong. Apapun masakan kue yang kita masak ya. Tadi buat pancake aja juga gosong. Iya. Karena pakai coklat. Nah ini kalau teman-teman tambahin saus enak banget. Cuman memang kalau teman-teman makan aslinya pizza itu kan, kalau yang Itali bikin tuh memang dia nggak pakai ini kan, nggak pakai saus botolan kayak kita gitu kan. Jadi memang rasanya light kayak gini gitu. Jadi bikin pasta tomatnya sendiri gitu dari tomat. Nah ini kalau teman-teman tadi pakai 5 tomat dan dia dihalusin bener-bener, terus dibakarnya tadi sampai sempurna ya teman-teman, itu wangi banget, lebih wangi. Ini jadi kayak gini bentukannya ya. Oke, terus
Enak. Masya Allah. Maaf ya. Oke. Ini dikit lagi akan jadi. Ini ya. Ini mulai agak kering. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini masih agak-agak basah ya. Jadi dipastikan dia wortelnya kering ya teman-teman, biar nanti dia bisa diangkat. Gitu, oke. Nah, nanti saya akan foto hasilnya. Jadi caranya sama seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Jelas semua ya? Silakan mencoba. Kalorinya berapa? Waduh, kalorinya. Aku belum ngitung kalori lagi. Kalorinya saya akan susulkan. Iya, saya akan Oke, siap, ditunggu. kalorinya saya akan susulkan. Tapi yang jelas teman-teman, ini kalorinya, kalau kita makan pizza biasa, satu slice itu kan sekitar 500 ya, 150 sampai 500 kalori ya. Nah, karena ini kita menggunakan semua bahan-bahannya itu bahan-bahan yang low kalori gitu ya. Terus kita juga nggak pakai tepung terigu, kita juga nggak pakai gula ya teman-teman untuk base rotinya gitu. Yang pasti ini kalah jauh banget, karena kalau resepnya satu pan pizza yang kecil ini ya, dia butuh kurang lebih 100 gram untuk gula putih teman-teman ya. 100 gram kalau kita pakai sendok makan aja ya, takaran sendok makan berarti itu sekitar 8 sendok makan gitu ya. Kalau 8 sendok makan, ayo yang udah ikut kelas, 1 sendok makannya gula, berapa kalorinya? Berapa ya kalorinya? 1 sendok makan gula. Ayo, berapa 1 sendok makan gula? Gula pasir. Gue yang tahu. Satu sendok makan gula pasir yang curah aja ya teman-teman. 16 ya coach. Ayo, ayo, Umi Asri udah bilang satu sendok makan gula pasir itu setara dengan nasi. Berarti kurang lebih sekitar, kalau dia yang curah ya teman-teman, yang nggak ada merek gitu ya, yang mereknya itu nggak terlalu. Tuh, 1 sendok makan gula setara makan nasi putih. Wow. Jadi 1 sendok makan gula itu teman-teman, kalau yang mereknya curah aja itu sekitar 60 sampai 75 kalori ya. Jadi bayangin kalau tadi kita masukin 8 sendok makan ya, 8 sendok makan 100 gram itu udah setara sama kita makan 1 piring nasi putih gitu ya. Jadi teman-teman disitulah kenapa kita di sini bersama-sama komunitas untuk kita benar-benar bisa mengolah masakan jadi lebih sehat, bukan untuk diet. Karena kalau untuk diet, untuk turun berat badan itu bonus gitu ya. Orang nggak program Herbalife juga bisa turun berat badan, kurangin gula, kurangin minyak, kurangin tepung, itu pasti bisa turun berat badan. Tapi nggak akan tahu ilmunya gitu ya. Nah, karena ini pengalaman saya aja, saya semenjak saya mengurangi tepung terigu ya teman-teman, saya ikut komunitas memasak yang namanya komunitas memasak gluten free ya. Jadi kita menggunakan memang tepung gluten free, yaitu salah satunya adalah tepung mocaf sebagai bahan dasar kita membuat cake, kita membuat masakan-masakan lainnya ya teman-teman. Tapi dari sini teman-teman yang saya perlu informasikan kepada teman-teman semua adalah walaupun dia bilang itu gluten free, tapi penggunaan gulanya juga masih cukup tinggi teman-teman ya. Jadi kayak dari satu loyangnya banana cake gitu ya teman-teman, yang kita pakai 2 telur, dia pakai 150 gram gula teman-teman. Lalu dia masih pakai mentega, 150 gram mentega. Jadi bagi kita yang sudah belajar akan ilmu kalori, kita belajar ilmu kesehatan ya, bukan masalah enaknya gitu, tapi kita harus tahu komposisi daripada semua masakan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kenapa di komunitas ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua untuk bisa memasak lebih sehat, untuk mengurangi yang namanya penggunaan gula dan juga penggunaan minyak ya, santan dan lain sebagainya. Dengan kita mulai merubah teman-teman, yakinlah semua badan kita juga akan berubah, walaupun mungkin berat badannya nggak akan berubah secara signifikan, tapi teman-teman bisa rasakan apa yang paling dirasakan, yaitu di kulit ya teman-teman, di kulit gitu. Jadi
ketika sudah mulai saya tahu tubuh saya itu sensitif sama tepung ya, sensitif sama minyak gitu. Saya mulai mengurangi gitu apa yang terjadi, yang terlihat banget adalah di kulit gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati juga kalau beli makanan-makanan di luar yang katanya sehat, yang katanya gluten free. Saya yakin 100% dia tidak menggunakan dia tidak menggunakan gula stevia ya. Jadi percuma aja walaupun pakai tepung gluten free, tapi kalau masih banyak gula, masih pakai mentega, itu juga masih dalam kategori yang makanan tinggi kalori dan juga tinggi lemak gitu ya. Jadi belinya mahal, jujur belinya mahal gitu ya. Carrot cake kalau saya beli di luar yang gluten free ya, yang khusus untuk diet teman-teman, segini itu cuma 100.000 deh segini. Cuman untuk nyobain dong gimana rasanya si carrot cake-nya orang-orang diet gitu yang terkenal, 100.000 segini teman-teman. Tapi dia masih pakai gula putih gitu ya. Jadi itu. Jadi oke. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung ya. Ini sudah jam 5. Saya sambil nunggu ini kering, nanti saya akan berikan resepnya ke teman-teman semua ya, teman-teman. Resepnya udah ada, nanti tinggal saya lengkapin dengan cara membuatnya biar teman-teman bisa lebih paham step by step-nya, dan juga nanti saya akan lampirkan kalori daripada makanan yang kita makan. Ini saya jamin enak teman-teman karena ini saya udah coba ya. Teman-teman silakan take cook. Dan selamat mencoba untuk keluarga teman-teman semua. Oke? Ini mumpung masih ada berapa orang? 12 orang. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti saya akan share untuk videonya juga ya. Nanti saya akan taruh di link YouTube saya. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi step by step-nya untuk bisa mengulang. See you next time di master class, insya Allah. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.